selamat datang di kelas fisika yang menarik dan menyenangkan bersama saya, Mrs. Priska Amedia. Judul materi hari ini sangat menarik dan sering kita jumpai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan materi tersebut tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Topik tersebut tidak lain adalah fluida statis. Dan khusus untuk kali ini kita akan belajar lebih detail tentang subtopik tekanan hidrostatis. Sebelum membahas tentang tekanan hidrostatis, kita akan membahas sekilas terlebih dahulu tentang pengertian dari fluida statis. Kemudian kita akan sedikit membahas pula tentang hukum-hukum yang ada dalam fluida statis yang meliputi hukum Archimedes, hukum Pascal, hukum Stokes, dan hukum utama hidrostatis. Apa itu fluida statis? Oke, sekarang kita masuk ke materi umum yang pertama, yaitu tentang pengertian fluida statis. Jadi, fluida statis merupakan ilmu yang mempelajari tentang fluida atau zat alir yang diam, tidak bergerak. Saat kita mempelajari fluida statis, maka kita berjumpa dengan yang namanya hukum Archimedes. Bagaimana bunyi hukum Archimedes? Bunyi hukum Archimedes adalah sebagai berikut. Setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Hukum fluida statis yang selanjutnya adalah hukum Pascal. Bagaimana bunyi hukum Pascal tersebut? Bunyi hukum Pascal adalah sebagai berikut. Tekanan yang diberikan kepada zat cair yang ada di dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum fluida yang selanjutnya adalah hukum Stokes. Bagaimana bunyi hukum Stokes? Untuk mengetahui hal tersebut, silahkan baca tampilan berikut ini. Hukum Stokes adalah kecepatan suatu benda bergerak di dalam suatu fluida setara dengan kecepatan relatif benda itu terhadap fluida dan akan mendapatkan gaya gesek yang besarnya sama dengan gaya bendanya dalam arah yang berlawanan. Hukum fluida statis yang selanjutnya adalah hukum yang terdapat dalam subtopik utama kita, yaitu tekanan hidrostatis. Hukum apakah itu? Betul sekali, hukum tersebut adalah hukum utama hidrostatis. Bunyi hukum utama hidrostatis adalah sebagai berikut. Semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Baik rekan-rekan semua, akhirnya kita akan masuk ke topik utama kita, yaitu tekanan hidrostatis. Sebelumnya, kita telah sedikit menyinggung tentang hukum utama hidrostatis ya. Apakah hanya itu yang terdapat dalam materi ini? Tentu saja tidak ya. Oleh karena itu, mari kita simak apa saja hal-hal yang akan kita pelajari dalam topik utama kita kali ini. Hal yang dipelajari meliputi konsep tekanan, pengertian tekanan hidrostatis, rumus tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, hukum utama hidrostatis, studi kasus konsep tekanan hidrostatis, contoh simulasi tekanan hidrostatis. Konsep yang pertama kita akan singgung adalah konsep mengenai tekanan. Jadi, apa itu tekanan? Tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas bidang tekan. Secara matematis, tekanan dapat ditulis sebagai P sama dengan F dibagi A, di mana P merupakan tekanan dengan satuan Pascal atau Newton meter kuadrat, dan F merupakan gaya tekan dengan satuan Newton, serta A merupakan luas permukaan tekan dengan satuan meter kuadrat.
Seperti terlihat pada gambar, contoh kegiatan sehari-hari yang menggambarkan penerapan prinsip tekanan yaitu pada seorang yang sedang meluncur di atas kolam es beku. Jika pemain ski menggunakan sepatu luncur es, pisau memberikan tekanan besar pada lapisan salju hingga lapisan mencair. Pemain ski justru tidak dapat meluncur. Oleh karena itu, pemain ski harus menggunakan sepatu ski yang luas bidangnya cukup besar. Hal tersebut dapat membuat tekanan yang diberikan oleh pemain ski yang berdiri dengan sepatu ski menjadi kecil, sehingga salju tidak mencair dan pemain ski tersebut akhirnya dapat meluncur. Fenomena tersebut sesuai dengan prinsip tekanan, di mana besar tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian tekanan hidrostatis. Pengertian tekanan hidrostatis adalah sebagai berikut. Tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan bertambah seiring bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Fenomena tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari disajikan pada gambar, di mana semakin besar ketinggian air, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis di dasar bejana. Akibatnya, air tersebut akan muncrat lebih jauh pada bejana sebelah kanan, karena tekanannya lebih tinggi dibandingkan dengan bejana di sebelah kiri. Secara matematis, persamaan tekanan hidrostatis dapat dihitung dengan menggunakan rumus pH sama dengan Rho kali V kali H, di mana pH merupakan tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, kemudian Rho merupakan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, kemudian G merupakan kecepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H merupakan kedalaman zat cair dari permukaan dengan satuan meter. Oke, selanjutnya kita akan pelajari tentang tekanan mutlak. Apa itu tekanan mutlak? Pengertian tekanan mutlak adalah sebagai berikut. Tekanan mutlak merupakan penjumlahan tekanan yang terdapat dalam suatu zat ditambah dengan tekanan luar atau atmosfer. Secara matematis, tekanan mutlak zat cair dapat dituliskan sebagai P sama dengan P0 ditambah Rho GH, di mana P adalah tekanan mutlak, P0 merupakan tekanan atmosfer, dan Rho GH merupakan tekanan hidrostatis. Selanjutnya, tentang hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis berbunyi, semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Berdasarkan hukum utama hidrostatis tersebut, maka berlaku persamaan P1 sama dengan P2 atau Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi studi kasus. Agar lebih paham pada materi ini, mari kita tinjau studi kasus berikut ini. Berdasarkan gambar, coba pikirkan bagaimana besarnya tekanan total bagi orang yang memancing di pinggir danau, penyelam bertangki kuning, penyelam bertangki hijau. Apakah besar tekanan ketiganya sama? Jawaban dari studi kasus tersebut adalah tekanan ketiganya jelas berbeda. Dimulai dari pemancing dulu ya. Tekanan total yang diterima pemancing adalah sebesar tekanan atmosfer. Kemudian, tekanan total yang diterima oleh penyelam bertangki kuning adalah sebesar penjumlahan tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis pada kedalaman H2. Dan yang terakhir adalah tekanan total yang diterima oleh penyelam bertangki merah, yaitu sebesar penjumlahan tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis pada kedalaman H3. Selanjutnya, penerapan konsep tekanan hidrostatis dalam soal adalah sebagai berikut. Misalkan terdapat sebuah pipa yang diisi dengan air dan cairan minyak seperti pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 adalah 25 cm, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, dan massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik,
Tentukan ketinggian air H. Di sini yang ditanyakan adalah H1. Berapa ketinggian H1? Berikut adalah penjelasan jawaban dari contoh soal tekanan hidrostatis pada sebuah pipa U. Diketahui H2 sama dengan 25 cm, ρ2 sama dengan 0,8 gram per cm kubik, ρ1 sama dengan 1 gram per cm kubik, kemudian ditanyakan ketinggian pada H1. Dijawab, sesuai dengan hukum utama hidrostatis berlaku persamaan T1 sama dengan T2, yaitu ρ1 kali G kali H1 sama dengan ρ2 kali G kali H2. Di sini, percepatan gravitasi yang kita gunakan adalah sama sehingga G dapat dihapus. Sehingga persamaannya hanya tinggal ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam persamaan tersebut, yaitu 1 gram per cm kubik dikalikan H1 adalah yang ditanyakan, sama dengan 0,8 gram per cm kubik dikalikan 25, sehingga H1 sama dengan 20 cm. Oke rekan-rekan semua, selanjutnya agar kita dapat membayangkan visualisasi dari konsep tekanan hidrostatika ini, mari kita simak contoh simulasi tentang hidrostatis menggunakan PET simulation berikut. Halo teman-teman semua, selamat datang di simulasi tekanan hidrostatis. Untuk simulasi tekanan hidrostatis ini, kita menggunakan simulation PET. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita terlebih dahulu mengidentifikasi alat dan bahan yang disediakan pada simulasi PET untuk percobaan tekanan hidrostatis ini ya. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada pengukur tekanan barometer ya di sini. Ini alatnya, kemudian ada wadah untuk menampung fluidanya, kemudian untuk mengisi fluida kita menggunakan kerannya ini tinggal ditarik saja seperti ini. Kemudian jika ingin mengeluarkan fluidanya, itu kita bisa menggunakan keran yang di bawah, tinggal ditarik juga. Nah, seperti ini. Kemudian untuk wadahnya sendiri itu kita punya beberapa bentuk ya, ini ada macam-macam bentuknya. Ini digunakan untuk percobaan yang kedua nanti. Kemudian di sini itu ada ruler atau penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur kedalamannya gitu ya. Kemudian ada grid. Nah, grid ini itu adalah garis. Garis ini loh yang ada 3 meter, 2 meter, 1 meter. Nah, garis-garis ini itu kita pakai grid gini. Nah, kemudian untuk atmosfer sendiri ini kita bisa milih keadaannya di atmosfer atau enggak gitu. Nah, untuk percobaan kali ini kita keadaannya di atmosfer. Nah, kemudian untuk satuannya sendiri itu ada metrik, ada atmosfer dan ada Inggris. Kalau Inggris itu berarti feet satuannya. Kemudian di sini ada massa jenis fluida. Massa jenis fluida di sini ada fluida gasolin, water, honey itu madu ya. Nah, untuk percobaan kali ini kita menggunakan water. Kemudian ada gravitasinya juga di sini. Sebenarnya ada disajikan juga gravitasi di Mars, di Bumi, dan di Jupiter. Cuman untuk percobaan kali ini kita menggunakan yang di Bumi saja, gitu ya. Itu alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam simulasi tekanan hidrostatis ini. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke percobaan yang pertama, yaitu percobaan untuk membuktikan bahwa besar dari tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh H atau kedalaman dari suatu fluida tersebut. Ya, di sini kita sudah siapkan alat dan bahannya seperti yang telah kita sebutkan tadi ya. Untuk ρ-nya, massa jenis fluidanya kita atur 1000 kg per meter kubik ya, atau air dari massa jenis fluidanya air ini. Kemudian gravitasinya kita pakai yang di bumi ya, jelas 9,8 seperti itu. Kemudian ini kita gunakan grid supaya kita bisa tahu kedalamannya di garis-garisnya gitu ya. Nah, untuk percobaannya itu seperti apa langkahnya? Percobaannya itu sangat mudah, sangat simpel untuk mengetahui berapa sih tekanan untuk setiap kedalaman tertentu gitu ya. Nah, pada percobaan kali ini kita hanya memvariasikan dari kedalamannya saja, yaitu mulai dari kedalaman yang paling dalam adalah 3 meter, kemudian 2 meter, 1 meter, dan 0 meter. Nah, cara mengukur tekanannya itu seperti apa? Tinggal kita gunakan alat mengukur tekanan ini, kita masukkan ke dalam fluida sesuai dengan kedalamannya, yaitu mulai dari kedalaman 3 meter, 2 meter, 1 meter, dan 0 meter. Oke, langsung saja kita ke
langkah yang pertama ya, variasi yang pertama yaitu untuk tekanannya adalah pada kedalaman 3 meter seperti itu ya. Coba kita tarik ini ke bawah. Nah, ternyata tekanan pada kedalaman 3 meter ini sekitar 130,409 kilopascal gitu ya. Nah, bagaimana untuk kedalaman yang 2 meter? Untuk kedalaman 2 meter, tekanannya itu berapa? Nah, caranya tinggal kita ukur lagi, kita tarik saja di 2 meternya. Nah, ternyata tekanannya itu berkurang ya, semula 130, sekarang 120 kilopascal seperti itu. Nah, kemudian untuk 1 meter berapa tekanannya? Ya, kita tinggal tarik lagi ke atas. Nah, ternyata lebih kecil lagi, yaitu sekitar 110,770 kilopascal. Nah, kemudian jika tidak ada kedalaman atau di permukaan 0 meter itu berapa tekanannya? Harusnya semakin kecil ya, coba kita lihat. Ya, ternyata benar. Semakin kecil yaitu 101,32 kilopascal seperti itu. Jadi dari percobaan ini, dari simulasi ini kita dapat simpulkan bahwa memang benar tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh kedalaman dari suatu fluida tersebut. Hubungannya seperti apa? Hubungannya semakin dalam suatu fluida diukur tekanannya, maka tekanan tersebut semakin besar. Gitu. Nah, semakin ke permukaan, maka tekanannya itu semakin kecil. Itu ya. Itu adalah percobaan yang pertama untuk tekanan hidrostatis tersebut. Nah, untuk percobaan yang kedua adalah percobaan untuk mengetahui nih, ini kan bentuk dari wadahnya itu kan bervariasi ya. Nah, maka dari itu kita ingin tahu nih, gimana sih tekanannya pada bentuk wadah atau luas penampang suatu fluida yang berbeda-beda gitu. Apakah sama, apa berbeda, seperti itu ya. Nah, percobaannya juga sebenarnya cukup simple. Caranya itu adalah kita hanya tinggal membandingkan saja. Pertama, kita coba untuk wadah yang ini misalnya, yang kotak biasa ini ya, yang persegi. Pada kedalaman 3 meter ini, tekanannya berapa kita ukur. Nah, kemudian kita pakai misal yang bentuk yang kedua nih, bentuk kayak segitiga gitu ya, tidak beraturan. Itu tadi pada 3 meter. Nah, coba sekarang kita lihat pada 3 meter ini tekanannya kita ukur berapa, sama atau beda pada wadah yang pertama dengan wadah yang kedua. Seperti itu adalah cara percobaannya, hanya seperti itu. Oke, langsung saja kita coba ya untuk percobaan yang kedua ini. Yang pertama, kita akan tinjau dulu dari wadah yang berbentuk persegi ini. Misalnya kita ingin membandingkan wadah 1 dengan wadah 2 ya. Jadi luas penampangnya kan ini kan jelas beraturan gitu ya. Nah, dengan yang kedua ini. Seperti itu. Biar enak kita fullkan aja semuanya. Nah, seperti itu. Nah, kita bandingkan coba yang di variasi yang pertama, coba kita bandingkan di kedalaman 1 meter. Ya. Kita coba di wadah yang pertama dulu, kedalaman 1 meternya itu tekanannya berapa gitu ya. Nah, ini bisa dilihat sekitar 111 ya, 111 kilopascal. Ini pada wadah yang pertama, wadah yang berbentuk kotak gini ya, kayak persegi gitu. Nah, gimana di ini wadah yang kedua? Kan luas penampangnya jelas beda dari wadah yang pertama ini kan. Nah, kita coba lihat pada kedalaman 1 meter. Kita lihat pada kedalaman 1 meter tekanannya itu berapa. Ya, tekanannya juga sekitar 111 kilopascal ya. Nah, kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, coba kita ubah lagi kedalamannya. Coba kita cek pada kedalaman 2 meter. Pada wadah yang pertama, wadah yang kotak ini berapa tekanannya? Ya, kita lihat ya, sekitar kurang lebihnya ya 121 kilopascal gitu ya. Ini pada 2 meter. Coba kita pada wadah yang kedua. Wadah yang kedua pada sama kedalamannya itu adalah 2 meter. Nah, sama ya, sekitar 121 kilopascal. Nah, jadi percobaan ini
kita dapat menyimpulkan kembali ya tentang tekanan hidrostatis ini. Ternyata tekanan hidrostatis ini tidak dipengaruhi oleh luas penampangnya, hanya dipengaruhi oleh kedalamannya saja, seperti yang telah kita buktikan di percobaan yang pertama. Itulah beberapa contoh simulasi dari percobaan tekanan hidrostatis terkait dengan konsep-konsep yang mendasar. Untuk lebih jelasnya bisa kalian improve sendiri, coba-coba sendiri seperti itu. Nah, menurut saya dari saya cukup. Terima kasih, selamat belajar. Baik, berdasarkan uraian materi, studi kasus, dan contoh simulasi, kita dapat menarik poin penting berkaitan dengan materi tekanan hidrostatis ini, yaitu sebagai berikut. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan bertambah seiring bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Besar tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman H dan besarnya massa jenis groove. Serta tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh luas penampang suatu wadah atau benda.